Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Semua, Bu. Alhamdulillah masuk semuanya. Nah, pembelajaran hari ini kita belajar tentang aturan di rumah dan di sekolah. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat memahami pengertian dan manfaat dari aturan di lingkungan rumah dan di sekolah. Nah, yang kedua, peserta didik dapat memahami dan menerapkan aturan-aturan yang ada di lingkungan rumah dan di sekolah. Nah, sebelum kita mempelajari aturan di rumah dan di sekolah, kita pelajari dulu tentang aturan. Siapa di sini yang tahu dari pengertian aturan? Saya, Bu. Apa? Aturan adalah tata tertib yang harus kita lakukan. Benar, pintar sekali. Nah, aturan adalah tata tertib yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar. Nah, eh, aturan ini dibuat bukan untuk melarang kita, akan tetapi aturan ini dibuat agar hidup kita lebih tertib. Seperti contoh, jika kalian tidak mematuhi aturan di sekolah, pasti kalian akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, kalian akan mendapatkan masalah, seperti halnya orang tua kalian dipanggil ke sekolah. Hari ini kita kan akan belajar mengenai aturan di rumah dan di sekolah. Nah, untuk aturan di rumah, yaitu rumah adalah tempat tinggal kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Aturan di rumah adalah tata tertib yang harus ditaati di lingkungan rumah. Eh, ada beberapa macam aturan di rumah, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Kebersihan adalah salah satu aspek yang penting yang harus kita jaga oleh setiap anggota keluarga. Nah, agar apa? Agar hidup kita itu sehat. Dan rumah tersebut nyaman untuk kita tinggali. Coba kalau rumah kita itu kotor, pasti di anggota keluarga tersebut terjangkit oleh penyakit-penyakit. Untuk aturan yang kedua yaitu merawat fasilitas rumah. Penggunaan fasilitas rumah tersebut tentu saja memiliki aturan yang perlu dijadikan kewajiban, karena fasilitas yang ada di rumah harus dijaga dan dirawat dengan baik agar tidak cepat rusak. Seperti halnya menonton televisi. Menonton televisi harus sesuai dengan kebutuhan. Jika televisi tersebut nyala selama 24 jam, pasti eh, televisi tersebut akan cepat rusak. Jika rusak, kita mau menonton televisi itu tidak bisa, kita harus membeli lagi. Membeli dengan menggunakan uang. Nah, itu akan menggambar-gambarkan uang. Nah, aturan yang ketiga, dilarang mencuri. Aturan di rumah yang satu ini menjadi aturan yang sangat penting di mana setiap anggota keluarga harus menjaga nama baiknya agar tidak tercoreng. Nah, di sini mencuri bukan hanya dilarang di rumah. Mencuri ini dilarang di masyarakat, di sekolah, maupun di agama. Nah, jika mencuri, pasti kita akan mendapatkan dosa dan akan masuk ke neraka. Nah, seumpama kita mencuri uang, uang tersebut kita belikan makanan. Nah, makanan tersebut kita makan, kita tidak akan mendapatkan berkah, kita akan mendapatkan dosa. Nah, untuk aturan yang keempat yaitu hidup sehat. Jalankan pola hidup sederhana, sehat, hemat, dan bersahaja.
tentu akan mendukung pola hidup dan kepribadian yang lebih baik di lingkungan keluarga. Nah, di sini aturan yang keempat, menjaga hidup sehat. Kita harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna supaya kita tidak terkena penyakit. Nah, untuk aturan yang kelima yaitu beribadah. Setiap umat beragama pasti diwajibkan untuk melakukan ibadah dengan kepercayaan ajaran masing-masing. Nah, kan kalian agamanya Islam, pasti di rumah kalian diwajibkan untuk sholat. Nah, jika mencuri tadi dilarang di agama Islam, beribadah ini diwajibkan di dalam agama Islam. Sebenarnya sholat adalah tiang agama. Nah, yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 21 yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jika kalian di dunia tidak beribadah, nah, buat apa hidup kalian gitu loh. Jadi, beribadah ini merupakan aturan yang wajib kita laksanakan. Nah, untuk yang ke-6 yaitu berkata dan berperilaku dengan baik, seperti tidak berbohong, tidak berkata kotor. Nah, perilaku berbohong, mencuri, berkata kasar, bukan hanya dilarang di rumah saja, tetapi juga dilarang di kehidupan masyarakat karena akan berpotensi menimbulkan perasaan orang itu akan tidak sehat. Nah, untuk aturan yang ke-7 yaitu melayani tamu dengan baik. Kewajiban kita sebagai tuan rumah, kita harus melayani tamu tersebut, menjamu tersebut dengan baik, terus kita harus berkata sopan, agar hubungan kita itu selalu baik. Kita didatangi, kita harus menjamu dengan baik. Untuk aturan yang ke-8 yaitu meminta izin. Nah, setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, harus diajarkan untuk meminta izin terlebih dahulu ketika hendak keluar dan masuk rumah. Biasanya, aturan di rumah ini tidak memperkenankan seseorang untuk pulang ke rumah di atas jam 10, terutama buat anak perempuan. Nah, di sini ibu mempunyai soal yaitu diskusikanlah dengan kelompokmu dan amatilah gambar di atas manakah yang termasuk peraturan di rumah dan diskusikanlah dengan kelompokmu dan berikan alasannya. Di sini ibu akan membagi 2 kelompok tentang aturan di rumah ini untuk kalian kerjakan. Nanti yang sudah bisa menjawab. Sudah, Bu. Ya, Menurut kelompok saya, gambar yang kedua merupakan peraturan di rumah. Itu menunjukkan gambar seorang anak membantu ibunya. baik, pintar sekali. Jadi tadi Mbak Evi mendengarkan ya. Nah, tadi kan kita hanya membahas aturan di rumah. Sekarang kita bahas yang di sekolah. Nah, aturan di sekolah adalah tata tertib yang harus ditaati dan dijalankan. Macam-macam aturan di sekolah yaitu, nah, ada 4. Yang pertama yaitu berseragam lengkap dan rapi. Nah, jika kalian tidak berseragam lengkap dan rapi, itu tidak enak dilihat oleh mata. Seperti halnya kita hari Senin memakai baju pramuka. Pasti pemandangan akan tidak enak kan dilihat. Nah, untuk yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7. Nah, ketika kegiatan pembelajaran dimulai pukul 7,
alangkah baiknya kita datang sebelum jam 7, seperti datang jam setengah 7. Karena jika kita terlambat, kita akan mendapatkan hukuman. Nah, untuk yang ketiga, yaitu siswa wajib menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, seperti halnya kerja bakti yang dilakukan setiap hari Jumat agar sekolah tersebut tetap bersih. Nah, untuk yang keempat yaitu siswa bersikap baik dan sopan terhadap guru maupun staf di sekolahnya. Nah, kita dilarang untuk berkata kasar kepada guru ataupun staf, bukan hanya guru dan staf, pada orang yang lebih tua karena beliau lebih tua dari kita, yang harus kita hormati. Nah, ini Ibu mempunyai kuis. Nanti Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab. Nah, gambar di samping merupakan contoh aturan di mana, Mbak Manzil? Yang A, Bu, di sekolah. Kita cek ya jawabannya. Wah, benar. Mbak Manzil tadi mendengarkan. Untuk yang ini, gambar di samping termasuk aturan di Mbak Sofi. Mbak Sofi, Di rumah. di rumah, oke. Benar, pintar. Untuk yang soal yang ketiga, yang termasuk aturan di lingkungan sekolah adalah Mbak Devata. Yang B, Bu, berseragam rapi. Kita cek ya. Nah, pintar sekali. Mungkin di sini Ibu akan memberikan PR untuk kalian. Ini PR-nya nanti akan Ibu share di grup WA. Sudah bisa dilihat ya? Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.